Selamat datang kembali dalam penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita bahas bab 1 buku Outlife dari Peter Attia. Judulnya Permainan Jangka Panjang, dari kematian cepat ke kematian lambat. Sumber kita kali ini menarik loh, karena dari pengalaman pribadi penulisnya. Dia kan mantan ahli bedah kanker di Johns Hopkins. Dan rasa frustrasinya lihat keterbatasan pengobatan untuk penyakit kronis yang seringnya kayak udah telat gitu ya, itu mengubah total cara pandangnya soal kesehatan. Benar sekali. Pengalaman itu jadi semacam titik balik buat dia. Dia melihat jelas banget bedanya antara, kematian cepat, itu kayak trauma kecelakaan parah gitu yang biasa dia tangani pas residensi, dengan kematian lambat. Kematian lambat ya? Nah, kematian lambat ini yang jadi fokus utama. Penyebabnya, ya penyakit kronis. Jantung, kanker, neurodegeneratif, diabetes tipe 2, sama komplikasi metaboliknya. Attia menyebutnya, cukup seram ya, 4 penunggang kuda, 4 horsemen. 4 penunggang kuda. Kedengarannya serius ya. Dan disinilah kata Attia pengobatan modern, dia sebut kedokteran 2.0, mulai agak kewalahan ya. Iya, betul. Sumber kita menyoroti kalau kedokteran 2.0 ini, meskipun canggih banget ya, tapi punya keterbatasan mendasar buat hadapi si kematian lambat ini. Oke, jadi pertanyaan penting nih buat Anda di rumah. Kenapa ya pendekatan medis kita sekarang ini kok kayaknya susah banget gitu lawan penyakit kronis ini? Padahal kan kita maju di banyak hal lain. Mari kita coba gali lebih dalam. Penulis pakai analogi bagus deh. Dari mimpinya soal telur jatuh dari gedung. Gambaran yang kuat menurut saya. Kedokteran 2.0 itu digambarkan jago banget nangkap telur yang udah jatuh. Artinya, sangat mahir menangani kondisi darurat, trauma. Oh, kayak di UGD gitu ya? Perbaiki tulang patah, resusitasi. Tepat. Teknologi dan keahliannya luar biasa untuk intervensi akut semacam itu. Iya sih, kita sering dengar cerita heroik soal itu. Tapi analogi itu juga nunjukin kelemahannya dong ya. Gimana soal mencegah telurnya jatuh? Nah, di situ masalahnya ya menurut Attia. Persis. Kemampuan kita buat mencegah telur jatuh dari gedung, mencegah penyakit kronis berkembang, itu masih sangat terbatas dalam kerangka kedokteran 2.0. Kenapa tuh? Karena sifatnya cenderung reaktif. Contoh gampangnya gini deh, pradiabetes. Orang dengan HbA1c 6,4%, ya paling cuma dibilangin, ubah gaya hidup dikit ya, kontrol setahun lagi. Nggak ada tindakan medis yang gimana gitu. Jadi kayak nunggu apinya gede dulu baru panggil pemadam gitu ya? Nah, bisa dibilang gitu. Intervensi serius seringnya baru mulai kalau angkanya udah 6,5%, udah tegak diagnosis diabetes tipe 2. Padahal, kerusakan metaboliknya mungkin udah jalan bertahun-tahun sebelumnya. Nggak kedeteksi, atau nggak ditangani proaktif. Kedokteran 2.0 itu nunggu penyakitnya resmi muncul, baru deh bertindak. Fokusnya lebih ke ngobatin, bukan mencegah dari akarnya. Menarik ini, penulis juga kritik fokus kedokteran 2.0 yang cuma ke usia hidup aja atau lifespan. Dia gambarkan ada dekade marginal gitu di akhir hidup. Kita memang berhasil nunda kematian, tapi kualitas hidup di tahun-tahun tambahan itu seringnya udah, menurun banget ya gara-gara penyakit kronis. Betul, hidup lebih lama, tapi belum tentu hidup lebih baik di masa tua. Nah, disinilah pergeseran paradigma yang Attia usulkan itu jadi penting. Dia kenalin konsep rentang hidup sehat atau health span. Health span ya? Iya, tujuannya bukan cuma nambah tahun dalam hidup, tapi nambah kehidupan dalam tahun-tahun itu, biar lebih berkualitas gitu. Nah, buat mencapai health span yang panjang dan bagus ini, butuh pendekatan beda, yang dia sebut kedokteran 3.0. Kedokteran 3.0, bedanya apa nih secara fundamental dari 2.0, selain fokus ke health span tadi? Kedokteran 3.0 nggak nunggu penyakitnya muncul, dia pakai analogi Nabi Nuh yang bangun bahtera sebelum banjir datang. Bukan nunggu basah kuyup baru cari handuk kan? Oh, oke. Jadi antisipasi ya? Betul. Ini soal memahami resiko penyakit kronis secara mendalam, secara personal. Analisis genetik, gaya hidup, biomarker, terus ambil tindakan pencegahan spesifik. Bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebelum penyakit itu mungkin muncul. Intinya, menekan resiko si 4 penunggang kuda itu sedini mungkin. Jadi intinya geser ya dari strategi reaktif jadi proaktif jangka panjang. Fokusnya di kualitas hidup sehat, bukan cuma nambah angka usia. Gitu. Tepat sekali.
Kedokteran 2.0 itu memang pahlawan kalau hadapi kondisi darurat, si kematian cepat itu. Tapi buat lawan kematian lambat dari penyakit kronis, ya kita butuh strategi beda. Yang lebih fokus ke pencegahan mendasar, personalisasi sesuai resiko masing-masing. Mengejar health span itu jadi inti permainan jangka panjang ini. Wah, ini pemikiran yang relevan banget ya buat kita semua. Jadi, apa artinya ini buat Anda secara pribadi? Pesan utamanya, mungkin menyadari kalau pendekatan medis biasa itu belum tentu cukup buat jaga kualitas hidup Anda nanti dari penyakit kronis. Fokus ke rentang hidup sehat, health span, bukan cuma usia hidup, lifespan, itu kuncinya. Iya, perspektif ini ngajak kita buat nggak pasif. Hadapi ancaman 4 penunggang kuda itu perlu strategi proaktif. Mulainya ya sekarang, bukan nanti-nanti. Ini artinya kita perlu paham resiko pribadi kita, terus ambil langkah pencegahan yang terukur, jauh sebelum masalahnya muncul. Nah, sebagai penutup, kita balik lagi ke analogi telur tadi. Coba Anda renungkan deh, dalam pendekatan kesehatan Anda sekarang, Anda lebih fokus nangkep telur yang udah jatuh, atau udah mulai mikir gimana caranya mencegah telur itu jatuh dari awal? Langkah konkret apa ya yang bisa Anda mulai hari ini buat mulai bangun bahtera kesehatan pribadi Anda sebelum hujan penyakit kronis itu keburu turun? Coba direnungkan.